di era pandemik ini, kemudian juga di akhir-akhir bulan Ramadan tetap ibadahnya diperkuat lagi supaya bisa buat semuanya. Baik, sore ini dan diskusi 5 tips before you jump as a beginner peko surgeon. Hal ini penting ya. Dokter nanti akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana menjadi seorang peko surgeon yang baik. Monggo, kami persilakan Dokter Danti, kita diskusi santai. Terima kasih. Silakan Dokter Danti. Ya, terima kasih Dokter Imam. Selamat siang menjelang sore semuanya. Mohon maaf tadi ada beberapa ini agak lama ya kita masuknya. Saya mau share screen dulu sebentar. Udah saya buka. Nggak ada ya. Ini nggak kebaca ya, Dok ya? Enggak, belum kelihatan, Dok. Belum kelihatan ya. Atau mungkin langsung aja dulu ke pertanyaan sambil saya nanti buka share ini ya, Dok ya? Ya, boleh. Silakan, biasanya Dok. Gini, Dok, yang biasanya awal-awal itu intinya ini sih kemarin ini hanya saya bikin survei, Dok. Ini penutup dari Basic Peko Workshop yang kemarin. Ini hanya survei. Jadi di survei itu ini, Dok, apa namanya? Yang awal-awal biasanya habis training nih, masa training selesai 12 kali pertemuan ya kalau di kita. Itu mereka mulai main sendiri nih, Dok. Kesulitan apa yang sebetulnya yang kita pengen tahu. Nah, kita kemarin survei, Dok. Nah, dari survei itu kebanyakan setelah main sendiri 72% tuh nggak berani sendiri, Dok. Jadi butuh temen gitu, Dok. Jadi butuh entah dia manggil teman spesialis mata sesama atau ada perawat mata gitu loh, Dok. Terus kemudian yang paling 100% jawaban itu perbedaan alat, Dok. Mungkin sekarang malah justru saya mau tanya Dokter Imam, Dok. Sebenarnya pasti beginner pada tanya, Dok, alat Peko apa yang pasti mereka tanya langsung gini, Dok, direkomendasikan gitu loh, Dok, untuk beginner. Ya, mungkin saya malah ke Dokter Imam langsung, Dok. Sambil saya coba buka ini, ya, boleh nggak, Dok? Iya, boleh. Kalau saya balik lagi, kalau menurut Dokter Danti gimana? Kok dikembalikan, Dok? Baik, sebenarnya kalau dari beginner itu kan terkadang berbeda ya, apa yang mesin yang dipakai pada saat belajar sama mesin yang dipakai di tempat yang ada ya. Secara umum semua mesin punya karakteristik yang berbeda-beda, tapi kita kenal ada 2 yang beredar di Indonesia ya, satu Venturi, satu Peristaltik. Nah, yang paling banyak dipakai memang Peristaltik. Secara umum sebenarnya dua-duanya sama, tinggal tergantung kita biasanya pakai apa dan belajarnya pakai apa. Tinggal penyesuaian aja sebenarnya, mau pakai mesin apapun di awal-awal nggak masalah sebenarnya, selama kita paham betul tentang pekodinamiknya gitu ya. Walaupun pekodinamik itu orang belajar pekodinamik mikirnya nomor 100 kali ya belakangan, yang penting bisa tekniknya dulu sebenarnya. Tapi kalau kita paham duluan, insya Allah jadi lebih mudah. Sebenarnya kalau mesin sih sama aja, apa aja nanti juga dia akan bisa menyesuaikan. Yang paling penting itu tadi, teman untuk berbagi itu hal yang penting bagi para beginner ya. Jujur saya dulu teman saya itu perawat saya itu, dia yang nemenin, dia kan kayak juru parkirnya ya selama ini. Iya. Yang markirin, walaupun dia mungkin nggak bisa Peko-nya, tapi dia markirin terus stop, kemudian dikurangi ininya gitu dan segala macamnya. Nah itu juga jadi sesuatu hal yang penting. Makanya kalau dalam Peko itu
sebenarnya kita harus building tim, bukan building kita sendiri, karena VECO itu adalah tim ya. Kita bekerja beda kalau SCCE. Kalau SCCE kan kita sendiri itu juga bisa. Maksudnya tidak ada mesin, tidak ada alat-alat yang harus di luar dikerjakan oleh orang di luar, operator dan asisten yang hanya mungkin sekedar membantu. Tapi pada VECO kan dia harus ngatur, selain mengatur alat-alat operasi, juga mengatur mesinnya kan, mesti diturunkan atau apanya. Nah itu sehingga kita harus bikin tim ya pada operasi itu, dan kita jadi captain atau nakodanya, jadi captain of the surgery. Jadi kita yang menentukan itu. Kalau kaptennya aja bingung gimana kapalnya mau jalannya bagus ya, sehingga kaptennya harus yakin. Walaupun kapten itu untuk memutuskan sesuatu juga butuh masukan dari anak buahnya ya. Kalau pilot ya butuh dari co-pilot, kalau nakoda ya butuh dari timnya atau anak buahnya gitu. Begitu juga dari waktu surgery ya. Kadang kita juga butuh masukan dari tim-tim perawat untuk apa yang terbaik yang kita lakukan dalam operasinya itu. Nah gitu kira-kira Dokter Danti, sepertinya sudah bisa nih. Udah bisa ya Dok? Iya. Ya, oke. Tadi silakan. Mungkin yang awal Dok ininya sih, tadi ada pertanyaan lagi, cuman ini tadi saya mau nunjukkan ini Dok. Saya lihatkan sendiri sedikit ya Dok ya. Yang kemarin dari survei itu Dok, ini dari 34 orang yang kita survei, jadi peserta training VECO di kita Dok, di KMU. Itu, ini kelihatan ya Dok ya slide-nya ya? Kelihatan. Jadi dari situ 70% masih SICS Dok, terus VECO 17%, jadi udah ada beberapa yang sudah mulai VECO. Terus dari situ 1 minggu tahapan operasi sebagian besar tuh kurang dari 5 Dok, 58%. Kemudian sudah melakukan wet lab sebagian besar. Terus kemudian di tempat kerja perbedaan ternyata 100% Dok. Kalau kita kan di KMU kita pakai yang kita ngomong merek ya Dok ya, pakai alkohol. Sebagian besar itu tidak memakai itu ya Dok. Terus kemudian ternyata sebagian besar kesulitan saat beradaptasi. Dia bilang sekitar 30% iya Dok. Jadi ternyata mesin antara waktu belajar dan waktu main sendiri itu ternyata berpengaruh gitu Dok. Ya, itu yang mau kita katakan dari awal. Terus kemudian kasus ideal, kita harapkan memang kasus ideal grade 2, grade 3 ya Dok, seperti yang pasti semua sudah mengajarkan itu. Tapi pada beberapa kasus kita kira itu kasus ideal, begitu dilebarkan seperti contoh yang gambar ini, ternyata ada subluxasi minor atau tidak bisa lebar atau pseudoexfoliasi dan lain sebagainya. Ternyata yang cukup bilang bahwa matur itu kesulitan. Dan selain matur, katarak grade 1 Dok. Ya mungkin nanti kita lebih tekankan di sini juga ya Dok, kadang grade 1 juga memiliki kesulitan tersendiri. Terus kemudian ini ada contoh video nih, katarak ini saya ambil dari salah satu peserta training. Ini pada katarak, ini usianya pasiennya sekitar usia 40 awal Dok. Ya. Ya, di sini kesulitan untuk membelah, kesulitan untuk memutar, karena memang pada katarak grade 1 biasanya lebih sticky ya Dok ya. Dan lagi Dok. Terus kemudian setelah bermain sendiri, jadi sudah keluar dari training, permasalahan apa sih yang sebagian besar dihadapi? PCR masih menjadi nomor 1 Dok. Ternyata selain PCR juga CCC masih banyak yang escape Dok, gitu. Nanti mungkin kendala-kendala ini Dok. Terus ini adalah contoh, ini juga video yang sering jadi pada beginner saat konsentrasi 2 tangan 2 kaki konsentrasi. Nah ini Dok, tangan kanan keluar duluan, sedangkan tangan kiri dengan second instrument masih di dalam buat PCR. Seperti hal-hal sepele ini yang kadang membuat ini Dok. Terus ini tadi Dok, yang ternyata masih minta ditemanin 78%. Terus kemudian yang menemani kebanyakan dokter spesialis mata.
Terus kemudian sempat komplikasi itu pada beberapa Veko beginner, sempat 21,4% tuh pengen berhenti dok main Vekonya. Nah ini yang mungkin nanti dokter Imam sebagai trainer Veko yang ini mungkin ada tips tersendiri untuk, jadi tetap ada dok itu. Nah akhirnya dari situ kan ini peserta udah ada yang satu tak baru yang lulus, ada yang 3 tahun yang lalu, terus kemudian hasilnya sudah sebagian besar sudah lebih dari 2 tahun dok bermain Veko. Terus kemudian kasus Vekonya ini ternyata sebagian besar juga sudah banyak dok, lebih dari 100 kasus. Cuman ya itu tadi pada tahap-tahap awal banyak kesulitan saat yaitu dok mulai mandiri dan mungkin tadi butuh ditemani dok. Iya. Jadi gini, tadi ada disinggung tahapan karena sudah biasa 6 gitu ya. Kemudian begitu belajar kembali ke tempatnya, kembali tempat tugas, ternyata mesinnya beda, kemudian butuh adaptasi lagi, yaitu dinamika biasa lah. Tapi saran saya kalau misalnya biasanya 6 gitu, kemudian mesinnya beda, mulai aja 6 seperti biasa, tapi IA-nya pakai IA mesin Veko. Itu juga ada adaptasinya di situ. Nanti kalau udah biasa dengan IA irigasi aspirasi, baru mulai insisnya tetap pakai insisinya si SCCS gitu, tapi irigasinya pakai IA-nya IA Veko ya. Nanti di situ ada proses adaptasi terhadap mesinnya gitu loh. Nah, nanti lama-kelamaan juga biasa. Kalau adaptasi mesin sih biasanya nggak begitu lama. Ya. Kalau nggak mungkin ini dok, kebanyakan pada Veko beginner kalau yang seperti yang video ini dok, mungkin bisa kita telaah lagi dok kekurangannya dari misalnya pengennya sih kita dapatnya ideal semua ya dok mengerjakannya katarak grade 2, grade 3, tetapi bagaimana jika kok ya kita pengennya gitu, kita lihat ini katarak subkapsular ternyata pas dimainkan dia terlalu lunak gitu dok. Nah biasanya jadi ball. Kalau sudah jadi ball sudah tambah stresnya tambah sendiri. Mungkin dokter bisa komentarin video ini dok. Nah, jadi gini, itulah pentingnya fakodinamik ya. Karena kita harus mengerti mesinnya. Memang pada beginner konsentrasinya pasti pada teknik aja, teknik gimana caranya ini. Sehingga pada saat begitu kita groove ini awalnya udah lunak, nah itu sudah mulai mindset kita dirubah. Oh ini terlalu tinggi nih vakumnya, atau ini terlalu tinggi nih powernya, karena ini kataraknya lunak ya. Kalau katarak grade 1, grade 2 gini, atau apalagi usia sekitar 40, itu secara teoritis dia tidak punya nukleus lagi ya. Jadi kalau udah nggak punya nukleus lagi, atau nukleusnya nggak terlalu keras, kita udah mindset kita udah kita kurangin powernya, itu udah pasti ya. Iya. Ini pun kalau misalnya lunak begini, powernya misalnya kita buat 10 gitu ya, ini aman, nggak bakalan apa-apa. Jadi tinggal kita makan krokotin aja, kitin satu-satu gitu. Seandainya pun sampai bowl, kalau powernya kecil dia nggak bakalan sampai jebol. Iya, dok, setuju dok. Kalau kan bowl tuh tipis, tinggal dicungkil aja pakai sinski gitu, dinaikkan manual dulu baru dimakan. Ini yang jadi masalah adalah si operator tidak aware terhadap ekodinamiknya. Artinya apa? Ya dia masih tetap pakai konsentrasi pengen grouping dengan setting ekodinamik yang biasa dia lakukan pada katarak yang keras gitu ya. Sehingga akhirnya terjadi masalah. Seandainya bowl nggak apa-apa sebenarnya. Kalau bowl tinggal diangkat aja ke atas, baru nanti bisa dimakan pelan-pelan dengan cara powernya dikurangi. Powernya 10, powernya 5 gitu aman kalau katarak-katarak esok gini. Kalau saya dok, biasanya saya mau bisa mencoba memperkirakan dok dari segi usia. Terus kemudian misalnya saya perkirakan ini kataraknya kelihatannya grade 1, sisi saya agak lebih besar dok dibanding biasanya. Nah setelah itu kan pasti biasanya nukleus tidak ada nih dok, jadi sulit untuk power saya turunkan, betul dok sama?
Terus kemudian vakum saya lebih tinggikan, Dok. Jadi misalnya masih bisa dibelah dua, kita belah dua, tapi kalau misalnya sama sekali tidak bisa dibelah, jadi justru tengah kita bagian nukleus saya habiskan, Dok. Habis itu dengan vakum tinggi, powernya rendah sekali, Dok, hanya 10 sampai vakumnya bahkan bisa sampai 500, baru saya naikkan. Kalau memang nggak bisa, jadi dimakan sedikit sampai nanti dia tumbling, jadi baru kita makan. Ya. Iya, atau pakai visco itu ya, Dok, ya, visco diseksi, Dok. Diseksi bisa, atau kalau nggak vakumnya powernya nolain aja, vakumnya iya, Dok, bisa juga, jadi Pak. seperti IA gitu. Tapi iya, kalau vakumnya terlalu rendah, dia juga nggak mau nyedot banget ya. Iya, Dok. Dia bikin 5 atau 10 biasanya udah cukup gitu. Aman. Nah gitu kalau yang sop-sop. Jadi first touch itu penting ya untuk mengukur apa yang akan kita lakukan berikutnya. Begitu kita lihat lembut, oh powernya turunin, nah gitu. Terus yang kedua kalau begitu groovingnya pertama keras, oh powernya naikkan, gitu. Itu first touch itu penting juga. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dok, di chat ini, Dok. Tanya soal gimana kalau kita operasi pada katarak dengan ACD yang lebih dangkal, Dok. Jadi kalau ACD dangkal sih memang kalau pada Veco beginner lebih baik memang dihindari ya, Dok, ya. Kalau saya sih menyarankan seperti itu karena kesulitannya akan lebih tinggi karena manuver kita lebih bergerak di tempat yang lebih sempit. Jadi penting dari awal harus dilihat dulu ACD. Waktu kita biometri itu kita harus melihat ACD-nya. Kalau misalnya di bawah 3, kita ulang ACD di bawah 3, terus kemudian kita menggunakan slit lamp, jarak bayangan dari kornea ke iris juga memang kelihatannya ACD-nya dangkal. Jadi lebih baik memang dihindarin. Tapi kalau memang kita terpaksa harus operasi dengan teknik Veco, saya menyarankan satu, tinggi botol agak ditinggikan, Dok. Terus kemudian viskoelastik, viskoelastik harus jangan sayang, jadi harus bolak-balik masuk di tiap tahap gitu. Bahkan dalam tahap krusial kalau saya itu pada tahap CCC, Dok, karena tendensi untuk escape dia lebih besar karena dia cenderungannya dangkal. Boleh kalau memang punya viskodiseksi yang kohesif, pakai itu. Atau pakai jadi 2 tipe ya, jadi masukin dulu yang dispersif, habis itu kohesif, terus kemudian CCC, kemudian pada saat makan, kalau katarak mungkin dengan ACD yang normal, kemudian ketebalannya normal, kita bisa potong hanya 4, Dok, misalnya pakai DNC kita potong 4, tapi kalau pada katarak dengan ACD dangkal, saya lebih menyarankan potongnya lebih kecil-kecil, Dok, kayak kue kita potongnya lebih kecil-kecil. Kalau enggak nanti saya dimarahin dokter Dini, Dok, endotelnya yang kasihan. Gitu. Kalau dokter Imam gimana, Dok? Ada saran lain? Ya, itu kita nggak boleh hanya jadi tukang ya, kita harus jadi saintis. Dalam surgeon juga gitu, jadi bukan cuma sekedar operasinya, tapi komponen pendukung operasi. Nah, biometri juga itu satu komponen pendukung operasi yang penting. Satu tanda yang penting, biasanya kan yang ngukur biometri kan perawat gitu ya. Kita tinggal dilapori aja. Tuh, begitu dilapori diperhatikan tuh ACD-nya. Atau kalau enggak, misalnya kita nggak terlalu care, berapa powernya? Misalnya 24. Nah, kita udah berpikir nih, oh ini ACD-nya kemungkinan dangkal gitu ya. Walaupun belum tentu ACD yang dangkal itu pada saat operasi ACD-nya dangkal, belum tentu juga. Karena apa? Kalau ACD-nya, misalnya ACD-nya 2,7 gitu kan, kesannya dangkal, tapi usianya kira-kira sekitar 70 atau 80 tahun. Nah itu biasanya kataraknya kalau nggak keras, biasanya vitreusnya sudah cair. Kalau vitreusnya cair juga sewaannya yang tadinya kesannya dangkal jadi nggak dangkal. Tapi tadi sudah disinggung Dokter Danti, salah satu triknya memang itu tadi tinggi botol dinaikkan, kemudian dibagi sampai 8 bagian nukleusnya, kemudian juga viskoelastik yang sering kita masukkan gitu ya. Itu juga jadi satu trik-trik untuk mengatasi COA yang dangkal. Ya. Penting mengetahui kondisi pasien sebelum operasi, terutama data-data pendukung. Nggak usah sampai biometri ya,
keratometri aja. Nanti di segmen saya nanti saya singgung tentang pentingnya keratometri di dalam operasi katarak ya. Bahkan itu bisa jadi hal yang meningkatkan kualitas operasi, bahkan bisa juga menurunkan kualitas operasi kita. Nah, itu pentingnya data-data pendukung sebelum operasi. Jadi kita kalau mau perang tuh harus tahu musuhnya kayak gimana sehingga kita bisa siap-siap. Ya, oke dok. Ya. Tadi pertanyaan dari dokter Nasa sih itu dok ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Sambil nunggu pertanyaan dok. Ini dok, tadi kan juga disinggung dok. Biasanya kalau pada beginner itu tertuju pada satu teknik dulu ya dok. Saran dokter gimana dok mengenai teknik yang dilakukan? Karena kalau misalnya kita di TMU sih kita mengajarkan kalau selama training hanya satu teknik ya dok ya. Misalnya di NC itu sampai dia betul-betul menguasai. Tapi kalau menurut dokter Imam gimana dok kalau untuk memudahkan ya pada beginner itu untuk melakukan vakuemulsifikasi atau berdasarkan misalnya kataraknya agak keras kita melakukan teknik ini atau lunak kita ini dok. Kalau dokter gimana dok dari pengalaman mengajarkan? Kalau teknik sih saya kebanyakan mengajarkan stop and chop ya. Tapi tergantung ini bagus pengen berubah. Sebenarnya semua teknik bagus oleh siapapun. Halo. Coba tuh kenapa? Pertama kita ada groovingnya kan. Groovingnya itu halo. Ya. Tadi sempat hilang. Oke dok. Grooving itu penting kalau ya pada beginner karena apa itu kan mengurangi masa lensa. Dengan masa yang sekian banyak itu kemungkinan jadinya jadi lebih kecil. Halo dok. Itu halo, agak putus-putus dok. Halo dokter. Dokter Imam, putus-putus dok. Halo, ya sorry. Tadi putus-putus dok, maaf. Ya. Saya ulang ya. Jadi kalau stop and chop itu kan kita ada groovingnya awalnya di grooving dulu. Nah grooving itu penting. Pertama mengurangi masa lensa. Dengan mengurangi masa lensa, kemungkinan dropnya jadi lebih kecil. Yang kedua, grooving itu bisa dilakukan untuk semua kasus dari grade 1 sampai grade 5 bisa dilakukan grooving. Ya. Yang ketiga, dengan adanya grooving itu mempermudah kita mau mengcrack. Mau cracknya mau chop crack maupun manual crack bisa kita lakukan. Jadi kita punya dua teknik, mau manual crack itu dengan misalnya mau pakai 2 Shinsky bisa. Kemudian mau chop crack bisa dicop dulu kemudian baru di crack bisa. Jadi punya dua. Kedua, dengan adanya grooving itu kita punya dua kemungkinan lagi. Misalnya gini, kita grooving, kemudian kita chop ujung dulu dari groove-nya itu, kemudian kita crack. Seandainya gagal, kita bisa putar itu. Ya. Diputar yang belakang kita ke depannya, kita coba chop lagi, kita coba crack lagi. Iya. Itu biasanya saya diskusikan dengan teman-teman kalau pada saat sama-sama belajar Veko. Iya dok. Dokter, ini saya mau bagi share ini sebentar sedikit ya dok ya. Yang tadi itu pertanyaan dari Dokter Nasa, ya kan. Jadi kalau memang kesulitannya kalau kita pada ACD dangkal, biasanya ruangan kita untuk bekerja kan lebih sempit. Jadi
otomatis itu akan mempengaruhi, apalagi kalau pada beginner. Terus kemudian tipsnya salah satunya adalah spekulumnya untuk tidak menekan. Jadi kita agak lebih longgar. Terus kemudian jangan lupa eye drip-nya tuh kadang kita terlalu ketat, kita agak lebih longgarkan lagi. Terus kalau bisa kepala agak sedikit lebih tinggi daripada chest level. Terus kemudian dok, insisi, kalau insisi disarankan untuk paralel terhadap iris. Jadi biar insisi kita tuh agak lebih anterior, agak lebih panjang sedikit ketimbang biasanya. Jadi itu yang agar tidak mudah, karena dia ACD dangkal, otomatis kadang gampang isi iris keluar gitu-gitu dok. Jadi itu. Terus kemudian ini contoh-contoh ICC bisa dipakai. Kalau pada beginner kadang biar untuk fiksasi mata bisa pakai second instrument untuk fiksasi, atau bisa pakai misalnya cotton bud gitu dok. Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya misalnya bagaimana sih terjadi kalau sudah terjadi iris prolapse. Nah, cara memasukkan iris juga kadang tuh bikin stres dok. Kadang kita masukin terus dia tambah keluar lagi gitu loh dok. Ini contoh video di trainer, salah satu peserta training, jadi berusaha untuk mengeluarkan, jadi malah dimasukkan malah dia makin keluar. Mungkin nanti dok kita akan diskusikan tentang ini ya dok ya, yang menginikan iris ini. Terus kemudian viscoelastik juga kalau bisa dipakai, kalau memang punya, kita bisa pakai social teknik ya. Jadi maksudnya dulu dispersif, habis itu kohesif. Kohesif gunanya apa? Untuk menekan anterior lensa dan untuk melapisi endotel. Karena sebagai kita tahu bahwa kalau ACD dangkal, kita main panasnya dari vekotip kita itu akan lebih mencederai endotel ketimbang dia pada ACD yang normal ya. Jadi tidak ada salahnya untuk pakai sosial teknik ini, dan jangan takut untuk boros visko. Jadi kita nggak pengen operasi katarak kita lancar, tapi habis itu pasien itu misalnya edemnya dia benar berhari-hari, bahkan sampai yang kita takutkan dia jadi permanen ya. Terus kemudian pada saat pada beginner biasanya kesulitan pada saat CCC dok. Nah CCC ini tidak usah takut, mau pakai CCC kita pakai jarum, atau mau pakai CCC kita menggunakan Utrata, selalu COA itu harus dalam, gitu. Karena fungsinya apa? Ini ACD sudah dangkal, jadi kita masukkan viscoelastik lebih adalah untuk menekan anterior lensa. Jadi biar dia tidak gampang escape. Jika pasien kesulitan fiksasi, kita boleh seperti ini menggunakan second instrument untuk fiksasi pada matanya. Jangan menekan. Jadi kadang second instrument juga menjadi permasalahan tersendiri kalau kita menekan bola mata. Itu akan menyebabkan jadi yang baik second instrument ataupun instrumen kita yang ini misalnya Utrata, kita juga jangan menekan, karena COA dangkal kecenderungannya memudah untuk viscoelastik itu keluar. Kemudian irrigation bottle, kalau kita udah mulai main, irrigation bottle-nya itu harus tinggi ya dok ya. Walaupun memang semakin tinggi akan semakin ada keluhan ya, akan semakin nyeri ya dok ya. Tapi tidak ada salahnya untuk lebih tinggi ketimbang biasanya. Misalnya kalau saya irigasi botol, misalnya pasien dengan pasien ACD dia lebih dangkal, saya lebih tinggikan dok sampai 90, kadang 95. Asalkan karena intraoperatifnya, pre-op-nya itu sudah normal ya dok ya. Terus kemudian ini tadi dok, jadi kalau kebetulan misalnya kita dapat kataraknya agak keras, jangan lupa, jangan kita hanya berikan, kita lebih kecil lagi, potongan kita lebih kecil lagi untuk satu memudahkan kita, karena kita kan bekerja dalam tempat yang terbatas ya, memudahkan kita melakukannya dan juga melindungi terhadap endotel itu tadi. Saya rasa itu sih dok tadi yang kesimpulan yang itu tadi. Tadi dok yang kita mau diskusikan ini dok mungkin ya dok ya, yang iris dok, masalah iris itu. Dokter gimana dok menyarankannya dok? Jadi iris kita lihat penyebabnya, iris keluar itu ada dua penyebabnya yang paling sering ya. Pertama adanya viscoelastik di bawah iris, yang kedua floppy iris. Nah, dua itu biasanya paling sering penyebabnya. Yang ketiga sebenarnya ada pleginya dari iris akibat power yang berlebihan ya.
Jadi kalau misalnya kita lagi veko, kemudian kataraknya keras, kita insisinya terlalu dekat sama iris plan itu, kemudian pada saat veko si irisnya kena itu, atau bukan kena, maksudnya nempel sama vekonya, maka di insisi itu irisnya jadi plegi, kalau kita bilang jadi apa ya, bahasanya jadi letoy gitu ya, jadi gampang keluar. Nah itu juga karena akibat powernya itu. Ada 3. Pertama karena adanya viskoelastik di bawah iris. Jadi kita masukin visko yang terlalu banyak mungkin ya, bisa jadi ya. Iya. Tapi CO-nya harus ditekan sampai CO-nya benar-benar dang. Kalau selama CO-nya belum dang, itu viskoelastik bawah iris masih kita masukkan lagi plastiknya keluar. Iya, itu belum dok itu. Jadi memang biasanya kita keluar dulu ya dok ya, yang ada di CO-nya dangkal. Iya. Kalau dok mulai sambil ditekan itu, gitu. Sambil ditekan bibir lukanya sampai CO-nya dangkal. Halo? Ya, dok. Halo. Kedengeran lagi, udah dok, kedengeran lagi dok. Ya. Ya. Iya, sampai CO-nya dangkal, baru dimasukkan lagi. Masukkan viskonya pun nggak boleh langsung ke tengah, jadi masukkan dulu dari bibir luka sampai irisnya turun, baru kita masukkan lagi. Jangan sampai masuk lagi itu. Akhirnya keluar lagi. Spatnya jangan sampai ke tengah, jadi cuma di bibir luka aja sampai CO-nya penuh gitu. Kalau kepepetnya sampai plegi seperti tadi yang saya bilang, karena burn dari tekotipnya, ya udah dijahit aja daerah situ, buka insisi baru. Insisi baru ya. Iya, nggak masalah. Gitu. Dokter, ini ada satu lagi pertanyaan dari dok. Dok. Ya, dok, ini ada satu lagi pertanyaan dari Dokter Agus Setiawan. Dokter Wawan, apa kabar dok? Dokter Dandi, Dokter Imam, langkah apa yang harus dilakukan bila saat kita grooving, terus tiba-tiba pupil ngecil dok? Terus kemudian, tapi kita nggak punya iris retraktor gitu. Dokter Imam dulu, atau saya dulu? Oh iya. Dokter. Silakan Dokter Dandi dulu. Jadi kalau biasanya mungkin pupil mengecil itu bisa berhubungan dengan misalnya faktor sistemik ya dok. Jadi kalau saya sih selalu sebelum operasi memastikan seberapa lebar pupil itu. Jadi pelebaran saat sebelum operasi itu akan salah satu tahapan yang juga krusial dok gitu. Jadi memastikan misalnya pasien itu kira-kira kita perkirakan nih pasien itu misalnya punya PX atau pasien itu punya pernah serangan akut dok. Akut biasanya dilatasi tapi habis itu dia nggak mau lebar ya nggak mau kecil gitu aja. Terus kemudian atau pasien itu memang memiliki diabetes. Pasien diabetes itu sering sekali pupil itu dia rigid tidak mau lebar. Kita sentuh sedikit irisnya dia menjadi mengecil. Kalau seperti itu, saya misalnya dalam kita sudah mulai operasi, terus kemudian pupilnya tadinya lebar, kita ngecil. Bisa kita keluar lagi, kita masukkan lagi kalau memang pakai adrenalin, masukin lagi. Kalau memang pakai adrenalin dia tidak bisa melebar juga, kita naikkan tinggi botol dok. Tinggi botol bisa salah satu untuk melebarkan pupil, masukkan lagi visko. Semakin visko yang dimasukkan kohesif itu, dia pasti akan lebih menekan iris untuk lebih terbuka dok. Kalau memang pupilnya benar-benar kecil sekali, pasti sebelum operasi juga dia pupilnya kecil, misalnya ada sinekia dan lain sebagainya, memang mau nggak mau dok harus menggunakan iris retraktor. Akan tetapi kalau pupil sudah sempat lebar, tapi karena kita tidak sengaja menyentuh iris, kadang pupil jadi mengecil ya. Biasanya pada pasien diabetes seperti itu, kita itu tadi dok, kalau saya sih menyarankan naikin tinggi botol, kemudian kita visko masukkan lagi, jika memang punya visko kohesif, masukkan visko kohesif lagi. Kalau memang punya adrenalin kesulitan sekali ya kita masukkan lagi. Cuman kalau yang adrenalin ini saya jarang dok. Terakhir maksud saya kalau saya pakai di awal tinggi botol dulu sama viskoelastiknya dulu dok mainkan itu. Kalau dokter Imam gimana dok? Ya dok, dokter Imam.
Ada satu, halo, ada Ya, satu hal yang mungkin dia putus, putus, putus. antara masih putus-putus. Oh ya, udah lebih baik, Halo. Dok. Ya, sudah, Dok. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang space-nya antara iris sama kapsul itu lebih besar, lebih lebar, sehingga bisa terjadi aliran dari vekotip itu masuk ke situ. Kalau masuk ke situ, si irisnya agak naik ke atas, sehingga jadi lebih kecil. Maaf ya, azan dulu ya. Kita dengar aja sebentar. Ya, Dok. Iya. Ya. Ya. Oke, baik, saya terusin ya. Ya, Dok. Kalau ada yang space-nya besar, misalnya pada kasus-kasus high myop itu, atau ACD atau aksialnya di atas 24, itu jarak antara iris sama permukaan kapsulnya lebar. Kadang-kadang putaran dari irigasi mesin tip kita itu masuk ke situ, sehingga irisnya naik ke atas. Kalau irisnya naik ke atas, ini lebih kecil. Nanti kalau kita cabut dulu tipnya, kemudian kita masuk lagi, dia jadi besar lagi. Nanti pada saat di veko, dia kecil lagi gitu ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi prinsipnya, kalau untuk beginner, saya tidak sarankan kalau pupilnya udah mengecil, lebih baik di stop aja. Pernah saya kejadian satu kali itu, lagi sedang di veko, tiba-tiba dia mengecil, kecilnya sampai kecil sekali gitu. Saya kasih Pisco, dia tidak bisa lebar, saya kasih adrenalin juga nggak bisa lebar. Akhirnya saya tutup operasinya, saya berhenti, saya tunda operasinya, udah di cracking itu. Saya tunda operasinya kira-kira 3 hari kemudian, tapi pre-op-nya dikasih on-cord, kemudian dilebarkan betul-betul, kemudian baru saya siapkan iris retraktor dan segala macamnya. Alhamdulillah operasinya bisa jalan. Pada saat operasi yang pertama sudah saya crack, sudah saya belah-belah, tiba-tiba dia mengecil. Udah saya berhenti aja, saya tutup, irigasi saya tutup, saya tunda 3 hari. Tapi saya siapkan semua. Kemungkinan kenapa itu, Dok, kalau sampai segitu kecilnya ininya? Itu pada pasien-pasien tadi cowoknya dangkal itu loh, Dok, glaukoma itu biasanya sudah plegi semuanya.
Udah lama pemakaian apa namanya? Obat-obatan. Miotikum ya. Nah, pemakaian miotikum itu lama kan jadi kecil banget, jadi tapi plegi kan. Sehingga pada saat operasi kecilnya benar-benar mengecil banget, nggak bisa sampai besar. Tapi setelah manajemen yang kedua, saya siapkan iris retraktor sebelum operasi dikasih kasih non-cord, dan juga pada pasien-pasien pseudo exfoliation ya, hati-hati ya, itu juga bisa terjadi. PX itu biasanya lebih sering pupilnya tidak bisa melebar, kemudian ada kelemahan zonul juga yang harus kita awasi. Iya, itu pada pasien-pasien itu, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita tahu apa yang kita hadapi. Oke, baik. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, tapi kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin saya akan sedikit share maksudnya kita ngobrol sedikit aja Dokter Imam. Dari pengalaman Dokter Imam, Dok, misalnya ngajarin Veko ya Dok ya sebagai trainer. Dokter, menurut dokter tahapan mana sih yang biasanya dari tiap tahapan gitu Dok, misalnya CCC, kemudian quadrant removal, biasanya lebih kesulitan tuh di tahapan yang mana sih Dok gitu? Pada seringnya lebih banyak curhat itu lebih kesulitan di tahapan yang mana Dok? Macam-macam ya. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Tapi memang paling banyak di cracking ya. Cracking kalau segmen removal sih, yang lainnya sih insya Allah walaupun banyak beda-beda tapi bisa lah. Tapi yang segmen removal itu yang banyak sekali bermasalah. Hampir semua teman-teman yang belajar bareng-bareng itu pasti awal-awalnya ngalamin kesulitan. Ya, Dok ya. Iya, segmen removal. Padahal mereka selalu berpikir mindsetnya lihat di video, lihat di YouTube dan segala macam, tinggal di grooving, tinggal di crack gitu ya. Padahal kan grooving atau cracking pada setiap kasus pasti berbeda ya. Grade 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mindsetnya sama, grade 3 semua gitu. Sehingga kadang-kadang berbeda apa yang ada di mindset di pikirannya sama yang di kenyataan. Oke Dok. Saya rasa sambil nunggu nanti kita sesi kedua, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup ya Dok ya, sambil sholat asar dulu. Sholat asar dulu. Ya, nanti kita sambung lagi jam 4 ya Dok. Mungkin nanti kalau ada dari teman-teman ada pertanyaan, walaupun tentang apa saja, nanti bisa kita diskusikan di sesi yang kedua. Kita akan mulai nanti pukul 4 bersama Dokter Imam sebagai narasumbernya dengan judul Vacoemulsification dengan apa ya Dok? Judulnya agak panjang. Cataract Refractive Surgery and Astigmat Parabellum. Oh iya Dok. Oke Dok, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah join. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Terima kasih Dokter Danti. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.